Shalom saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita, terus semangat untuk rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Pelukan Ilahi di Tengah Badai Kehidupan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Di tengah badai kehidupan yang seringkali menerpa kami dengan cara yang tidak kami duga, kami menyadari betapa kami membutuhkan pelukan ilahi-Mu saat kami menghadapi badai kehidupan ini. Firman-Mu hari ini akan menuntun kami untuk dapat menemukan suatu kekuatan dan kedamaian dalam dekapan kasih-Mu yang tidak terbatas. Singkirkan setiap beban dan kekhawatiran kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus-Mu bekerja dan memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hidup ini seringkali seperti lautan yang bergejolak, penuh dengan badai yang tidak terduga, yang menguji iman dan juga kekuatan kita. Di tengah deru angin dan gelombang keputusasaan, kita kemudian sering bertanya dalam hati kita, di manakah tempat persembunyian yang aman? Renungan ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa ada satu tempat di mana jiwa kita akan menemukan suatu kedamaian yang sejati, yaitu dalam dekapan kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Melalui renungan ini kita akan diajak untuk belajar menyelami janji-janji Tuhan, memahami bahwa Tuhan adalah benteng kita yang kokoh dan tempat persembunyian yang tidak tergoyahkan. Biarlah setiap firman yang kita dengar menjadi suatu mercusuar yang akan menuntun kita kembali kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber penghiburan yang sesungguhnya. Mari kita baca Mazmur pasal 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang suatu perlindungan dan juga pembebasan ilahi di tengah-tengah badai kehidupan yang terjadi. Hal ini adalah suatu seruan untuk menemukan suatu tempat yang aman, persembunyian yang kekal di dalam Tuhan kita. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Kita semua akan menghadapi badai. Bisa berupa kesulitan di bidang finansial, badai dalam masalah kesehatan kita, badai yang terjadi tentang hubungan kita dengan sesama kita. Bahkan kita mengalami badai kehilangan orang-orang yang kita cintai, atau juga dengan pergumulan-pergumulan batin yang begitu menekan. Badai ini sering datang tanpa ada peringatan, menggoncangkan suatu fondasi kehidupan kita dan membuat kita seolah-olah tidak berdaya. Dalam hal-hal yang seperti inilah, kita kemudian sering mencari tempat perlindungan, tempat untuk berlindung dari terjangan angin, topan, hujan, badai, permasalahan yang tidak kunjung selesai. Namun di mana kita dapat menemukan suatu tempat persembunyian yang aman, yang nyaman, saat
Dunia di sekitar kita penuh dengan ketidakpastian, bahkan seolah-olah terasa runtuh hidup kita ini. Yang pertama, Tuhan adalah tempat persembunyian yang aman. Engkaulah persembunyian bagiku. Pemazmur dalam Mazmur 32 ayat 7 memberikan suatu jawaban yang sangat jelas. Tuhan, tempat persembunyian yang aman bagi kita. Tuhan itu bukan sekedar tempat berlindung yang sifatnya hanya sementara, melainkan persembunyian yang bersifat kekal, yang tidak tergoyahkan, yang memberi kita rasa aman, damai, sejahtera. Ketika kesesakan melanda hidup kita, ketika tekanan hidup terasa begitu menekan, begitu mencekik, kita dapat berlari kepada hadirat Tuhan. Tuhan adalah batu karang kita yang kokoh, tempat kita bisa berdiri dengan teguh saat semua di sekitar kita sedang bergejolak dengan hebatnya. Mengapa Tuhan adalah tempat persembunyian yang aman? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan ini. Tidak ada situasi yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit bagi Tuhan untuk bisa ditangani. Tuhan itu mengetahui setiap detail pergumulan batin kita. Setiap tetes air mata kita yang tumpah, Tuhan mengerti artinya. Dan setiap ketakutan yang kita rasakan, Tuhan mengetahui kedalaman hati kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang tidak peduli, Tuhan yang tidak melihat hidup kita. Bukan begitu saudaraku. Malah sebaliknya. Tuhan adalah Bapa kita yang penuh kasih. Bapa yang begitu peduli pada anak-anaknya. Bapa yang mengerti kebutuhan setiap anak-anaknya. Yang kedua, dijaga dari kesesakan. Ayat ini juga mengatakan, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Ini adalah jaminan bahwa Tuhan tidak hanya menyediakan tempat untuk kita berlindung, tetapi juga secara aktif menjaga kita dari dampak buruk, kesesakan, atau masalah yang sedang terjadi. Ini bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah mengalami suatu persoalan, suatu beban, suatu masalah. Tetapi di tengah masalah itulah tangan Tuhan yang penuh kemenangan memegang kendali atas hidup kita. Tuhan akan melindungi kita dari kehancuran total, dari keputusasaan yang dapat melumpuhkan hidup ini, dan dari jebakan musuh yang bisa mencelakakan hidup kita. Pikirkan tentang seorang anak yang ketakutan, kemudian lari minta perlindungan dari orang tuanya, dan orang tuanya itu menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Anak itu tentunya akan aman di dalam gendongan orang tuanya. Meski saat itu mungkin badai di luar mengamuk dengan hebatnya, anak itu akan merasa nyaman, merasa aman dalam pelukan orang tuanya. Demikian pula dengan kita. Ketika kita berada dalam pelukan ilahi, kita ini dijagai dari badai emosional, dari badai spiritual, dari badai yang melanda jasmani kita bahkan, yang dapat menghancurkan kita. Tuhan itu akan memberikan kita suatu kekuatan untuk kita dapat bertahan, juga memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Dan Tuhan memberikan penghiburan untuk menenangkan hati kita yang sedang resah. Yang ketiga, dikelilingi oleh kasih
dan juga pembebasan. Bagian selanjutnya dari ayat ini menyatakan, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ini adalah gambaran yang indah. Bagaimana Tuhan melingkupi kita, melindungi kita dengan kehadirannya dalam hidup kita. Seperti tembok yang mengelilingi sebuah kota, Tuhan mengelilingi kita dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, dan dengan kuasa-Nya. Dia adalah pelindung kita di segala sisi, di segala keadaan, di segala situasi, memastikan bahwa tidak ada yang dapat menembus pertahanan Tuhan tanpa izin dari Tuhan. Saudaraku, hasil dari pelukan ilahi ini adalah suatu pembebasan, adalah suatu sukacita, adalah suatu damai sejahtera yang kita rasakan dalam hidup ini ketika kita dalam perlindungan tangan ilahi. Kita luput dari cengkeraman kesesakan dan dapat bersorak karena kemenangan yang diberikan Tuhan atas hidup kita dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah. Kata luput di sini tidak selalu berarti bahwa masalah itu tiba-tiba hilang dengan cepat, dengan instan. Tetapi kita dibebaskan dari kekuatan yang menghancurkan masalah ini. Karena Tuhan memberikan hikmat untuk kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita dimampukan menyelesaikan, menghadapi masalah itu. Bahkan bukan hanya sekedar menyelesaikan, kita dijadikan pemenang oleh Tuhan. Di dalam Tuhan, kita dapat bersukacita, mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan kita yang sesungguhnya. Sukacita ini bukan sukacita yang dangkal atau yang sementara. Ini adalah sukacita yang begitu mendalam menyelimuti hidup kita, yang berakar dengan kuat pada keyakinan bahwa Tuhan itu memegang kendali kehidupan, Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu peduli pada kita. Ini adalah sukacita yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk dapat mengangkat kepala kita tinggi-tinggi, bahkan ketika badai masih mengamuk, karena kita tahu siapa yang jadi pelindung kita, yaitu Allah Bapa yang mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menemukan persembunyian yang aman ini dan merasakan pelukan ilahi di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi? Yang pertama, bertobat dan percaya. Mazmur yang kita baca secara keseluruhan berbicara tentang pentingnya pertobatan dan pengampunan dosa. Saudara dapat baca dalam Mazmur pasal 32. Hanya ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan percaya pada Tuhanlah, kita dapat sepenuhnya masuk dalam persembunyian tempat perlindungan yang aman di dalam Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan dengan jujur, dengan tulus hati tentang apa yang engkau rasakan. Baik itu soal ketakutan, soal kekhawatiran, soal kecemasan, dan berbagai macam pergumulan hidup Anda. Tuangkan dengan ucapan melalui doa Anda di hadapan Tuhan. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu peduli dan Tuhan itu mengasihi Anda. Yang ketiga, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan sumber hikmat. Melalui pembacaan dan perenungan Alkitab, kita belajar lebih banyak tentang karakter Tuhan, tentang janji-janji Tuhan. Yang keempat, hidup dalam ketaatan.
Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci utama untuk kita dapat mengalami berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita, termasuk perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga penghiburan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dengan sengaja memilih berlindung di dalam Tuhan, kita akan menemukan bahwa Tuhan adalah segala hal yang kita butuhkan. Tuhan adalah persembunyian kita di tengah badai, menjaga kita dari kesesakan, dan Dia yang mengelilingi kita dengan kasih-Nya dan membebaskan kita dan mengisi hati kita dengan penuh sorak-sorai, dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita mencari pelukan ilahi hari ini, dan di dalam Tuhanlah temukan suatu persembunyian yang aman bagi jiwa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas janji-Mu yang ajaib. Engkaulah persembunyian kami yang aman di tengah badai kehidupan. Ketika ombak kesulitan menerjang dan angin kekhawatiran berhembus kencang, kami menemukan tempat perlindungan sejati di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesesakan. Engkau menjaga kami dengan tangan-Mu yang kuat, melindungi kami dari bahaya yang tidak terlihat dan keputusasaan yang mengancam. Kami merasakan pelukan ilahi-Mu mengelilingi kami, memberikan kehangatan dan memberikan kedamaian di saat kami membutuhkan semuanya itu. Dalam setiap tantangan hidup, biarlah kami selalu mengingat bahwa Engkau adalah sumber sukacita dan sumber kemenangan kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa berlindung hanya kepada Engkau. Percaya sepenuhnya bahwa di dalam Engkaulah kami selalu aman dan terlindungi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk terus dapat menyelesaikan dengan bijak, dengan baik, dan dengan benar. Agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, kita tidak sendiri dalam menghadapi beratnya pergumulan hidup ini. Pelukan ilahinya mengelilingi kita, memberikan kita kekuatan dan juga penghiburan yang tidak tergoyahkan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk engkau dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.